obat itu diminumin karena sakit di lututnya. Terus sudah coba kita konsul ke dokter, itu kalau secara medis sudah stadium akhir yang mana harus dioperasi. Antara lutut dan lutut itu bantalannya itu sudah nempel ibu. Jadi kaki mama saya itu bengkok, nggak bisa. Jadi harus benar-benar tindakan terakhir dari dokternya itu harus operasi. Pas mama saya konsumsi cipres dikonsumsi, alhamdulillah yang dulunya jalan itu selalu pakai tongkat. Kemana-mana itu nggak bisa jalan, nggak usah jauh-jauh, untuk jalan dari sini ke depan aja itu nggak bisa, sakit. Kalau dipaksa jalan bisa, tapi nanti malamnya bakalan ini ya bengkak. Terus alhamdulillah sekarang sudah bisa normal. Yang dulunya rutin sehari bisa 3 kali ya Mbak ya, 3 kali konsumsi, pagi 2, siang 2, malam 2. Terus karena sudah ada hasil itu, yang orang bilang nggak mau minum cipres, ketergantungan. Pasti ada orang yang minum obat kayak gitu nanti kita bakalan mengefeknya ketergantungan. Ini ibu saya sudah minumnya itu dikurangin Bu, kalau kakinya udah ngerasa enak dikurangin. Jadi nggak yang sakit minum itu enggak. Sekarang ini bisa dikurangin sehari 2 kali, malahan terakhir sehari sekali ya Mbak ya, sehari sekali. Iya betul Bu. Itu kesaksian dari ibu mertua saya. Ibu saya sendiri stroke yang benar-benar nggak bisa berangkat. Waktu saya bawa dari Bangka Belitung itu, ibu saya benar-benar lemah, itu bagian kanannya, mulutnya miring, semuanya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Sama mertua saya disuruh kasih, awalnya saya nggak mau. Itu saya belum jadi stokis ya Bu, nggak percaya, masih nggak percaya. Ternyata alhamdulillah ibu saya minum rutin, bisa jalan. Yang mana dulunya itu kakinya aja bengkok, mulutnya miring, itu tangannya kalau kita angkat mungkin sakit kali ya, karena kan stroke itu kan sarafnya itu benar, dia bukan saraf mati tapi lemah. Jadi tangannya diangkat sakit, nggak bisa ngangkat tangan. Sekarang alhamdulillah bisa angkat tangan, sudah bisa jalan pakai tekan, nggak pakai tekan pun dia bisa jalan sendiri. Itu kurang lebih minumnya 4-5 sudah ada hasil. Nggak ada yang orang bilang, masa aku baru minum 1 botol nggak ada hasil. Bu, kita berobat ke dokter aja, ibu ini dosis yang rendah saya kasih, pasti gitu kan. Kalau nggak ada perubahan Bu, datang lagi, pasti dikasih peningkatan lagi gitu kan. Terus itu kesaksian dari ibu saya sendiri, dan ini terakhir kesaksian dari suami saya. Suami saya itu di masa mudanya itu dia punya penyakit liver. Alhamdulillah semenjak sekarang nggak pernah. Nah kemarin itu terakhir sekitar jam 2, jam 3 subuh sakit belakangnya 2 malam berturut-turut. Kalau saya awalnya berpikirnya itu bukan penyakit Bu, karena kan loh kok tengah malam selalu sakit ada apa. Pas kita ke rumah sakit ternyata dicek itu ginjalnya itu sudah di USG, sudah masuk ronsen. Itu satunya bengkak, satunya itu udah mau rusak, satunya bengkak. Minum ini alhamdulillah nggak sampai 1 botol. Ditanya pas habis minum ada reaksi nggak, apa rasanya, nyerinya hilang. Pas dia minum 1 botol lebih, itu batu ginjalnya keluar kayak batu kapur ya orang bilang ya. Itu sejarah saya lihat sendiri, pas dia lagi pipis keluar Bu. Kayak iya betul, kayak batu karang gitu. Betul Ibu, kan macam-macam sih batu ginjal itu ya. Pas yang saya lihat itu tuh dia bilang ini loh yang keluarnya. Loh kok pas ke dokter alhamdulillah bersih. Yang mana dokter itu boleh dicek itu di dokter rumah sakit Siti Hajar, nama dokternya itu penyakit dalam. Kalau Ibu pernah tahu, Dokter Farid Sanusi, itu spesialis penyakit dalam. Jadi saya setiap sore itu selalu kontrol ada apa. Ternyata di USG. Karena apa? Faktor makan jeroan Ibu. Makanya kita kalau makan jeroan, makan yang berlemak itu kita ya enak. Siapa sih yang nggak enak makan gitu ya? Ya ternyata dampaknya ke ginjal. Udah keluar batunya, alhamdulillah nggak pernah lagi kambuh yang namanya penyakit. Sampai dia tuh pernah tengah malam itu datang ke rumah, karena kita di belakang rumah sakit Delta Surya, meminta suntik pereda nyeri karena nggak tahan nyerinya. Alhamdulillah nggak pernah lagi Ibu. Jadi dari dokter Farid Sanusi itu, kok kamu nggak balik lagi ke sini? Pertanyaannya pas kita mau kontrol hanya cek aja. Alhamdulillah nggak ada lagi batu ginjalnya. Yang penting sekarang ini gini loh Ibu, kok aku sudah minum cipres
masih sakit sih. Nah kalau makannya nggak dipantang percuma kan. Oh ini aku udah sembuh kok kumat lagi. Lah kalau makan kita ngawur, penyakit itu datang lagi ibu-ibu gitu. Jadi kalau saya sih dulu yang tidak percaya sama cipres, sama sekali tidak percaya sama cipres. Alhamdulillah saya sendiri pun konsumsi itu, saya gunakan paling mau tidur aja ya ibu. Saya minum 2 mau tidur itu di bawah lidah, saya diamin dulu. Terus kalau bangun tidur itu benar-benar enak. Untuk di badan itu pegel-pegel itu ya kita nggak tahu ya, wallahu alam. Saraf kita tuh benar-benar yang sebelumnya pegel ya, namanya ibu rumah tangga ya ibu ya, plong gitu. Betul, kaki kita ini loh, saya aja masih muda punya asam urat ibu, siapa yang tahu gitu kan. Ternyata pas dicek asam urat tinggi dari makanan, dari kacang-kacangan gitu kan. Alhamdulillah nggak pernah lagi kumat. Yang penting rutin, nggak mesti kita sehari oh saya minum ini nggak ada hasil. Semua itu bertahap, iya betul. Jadi nggak ada yang langsung minum obat itu instan sembuh, itu nggak ada tuh. Baiklah ibu-ibu, itu kesaksian saya dari 3 orang ibu saya. Nah ini juga maaf saya lanjutkan, ini gatal-gatal ibu-ibu, tetangga saya ya misalnya ini pokoknya gatal-gatal, terus kakinya itu sakit ya misalnya ya, sakit kalau dari duduk mau berdiri itu apa kaku gitu ya, kaku. Cuman minum 2 ya, dikasih sama mertua saya, silahkan coba 2. Apa hasilnya misalnya? Besoknya bisa ngepel ibu-ibu. Yang misalnya bisa ngepel, gatal-gatalnya hilang. Jadi apa semua itu tuh pasti setiap badan ada reaksinya, karena kita kan herbal. Herbal itu kan balik lagi kan penyerapan ke tubuhnya juga lebih cepat. Ya, betul ibu. Baiklah, itu kesaksian dari saya. Untuk pagi ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.